ajaran budilah pondasi kita untuk menjadi memakmurkan bangsa Nusantara. Halo, ketemu lagi kita di channel Adiluhung Prasetya Pancadharma dengan Jerry dan rekan saya Ardi. Kita kali ini ketemuan tamu, Ya. gitu kan? Ki Ade dari Ya. Ojo Dumeseri. Ya, Ya, seorang gimana, pakar Ade? retro. Pakarnya retro ya. Pakar retro. Nah, kita sekarang pengen ngobrol-ngobrol nih gitu Ya, mengenai ini nih gitu kan. Ajaran Budi sih sebenarnya tetap nomor satunya gitu Ya. kan. Nah, mungkin kita mau tahu kalau ke belakangnya ini seperti yang kita udah bicara ya dua hari ya gitu kan, bahwa banyak ini ya, banyak ramalan maupun kayak Jangka Jayabaya Ya. atau Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi dan Sabdo Palon Nagi Janji gitu Iya. kan. Nah, itu kan arahnya semua kayaknya kita ngomong soal ada orang yang akan datang nih Iya. gitu. Soal ajaran Budi yang akan ajaran baru yang akan turun nih gitu. Iya. Nah, ini gimana nih ceritanya nih ya Adik nih? Boleh dong diceritain sedikit. Oke, jadi pertama-tama ajaran Budi itu turun ke tanah Nusantara itu dibawa oleh keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Oke. Dia bernama Eyang Semar. Oh, Jadi Eyang Semar ini mengajarkan ajaran Budi, akhlakul karimah kalau di Islam itu, membuat manusia-manusia itu berakhlak baik, tata krama, sopan santun, menjalani kehidupan sosial bersama sesama manusia itu sangat rukun, dan itu adanya hanya di negara kita. Di zaman Eyang Semar itu ada ajaran namanya Kapitayan. Jadi ajaran Kapitayan adalah induk dari ajaran Budi. Dan ajaran Kapitayan di tanah Nusantara ini berkembang menjadi beberapa pecahan ajaran, termasuk salah satu Malin Agamo yang ada di tanah Batak. Oh, oke. Kaharingan yang di tanah Kalimantan. Ya. Sunda Wiwitan di daerah Sunda. Sunda. Termasuk yang satu lagi adalah ajaran Kejawen di tanah Jawa. Ya. Jadi ajaran Budi yang dibawa dari ajaran Kapitayan dan terpecah, sehingga para pengikutnya termasuk dari Jangka Jayabaya, Prabu Siliwangi, Sabdo Palon Nagi Genggong itu adalah pengikut-pengikut dari ajaran tersebut, sehingga mereka bisa memberikan sebuah prediksi, sebuah jangka, sebuah wangsit, sebuah cerita yang kedepannya itu sudah tergambar dari ajaran Budi tersebut. Kalau manusia sudah menyatu dengan manusia, setelah manusia sudah mengajarkan ajaran Budi, ajaran akhlak sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, binatang, tumbuhan, otomatis ke Tuhannya juga lebih gampang, lebih mudah. Betul. Jadi betul. disitulah para pujangga raja-raja Jawa di masa lalu bisa menafsirkan cerita-cerita yang di kemudian hari itu akan diperkirakan muncul, seperti cerita Satrio Piningit, dari ajaran Jangka Jayabaya, dari cerita Jangka Jayabaya, cerita Wangsit Siliwangi, Bocah Angon ya, Wangsit Siliwangi sama siapa namanya, Sabdo Palon. Iya. Jadi memang dari cerita Jangka Jayabaya itu kan sangat jelas di kitab-kitab Musarar, dia sudah memprediksi kalau bangsa Nusantara ini adalah kelak akan menjadi mercusuar dunia. Terus kalau di dalam cerita Sabdo Palon Nagi Genggong itu di 500 tahun kemudian itu akan ada kekuatan secara spiritual, kekuatan yang pernah terpendam dulunya, istilahnya sepertilah garis besarnya. Kalau di Wangsit Siliwangi, Prabu Siliwangi mengisyaratkan kalau kau ingin mencari seorang
Satrio Piningit atau Ratu Adil, temuilah sang gembala atau bocah angon yang tadi Ya, Mas Hardi bocah bilang. angon, betul. Jadi itu adalah suatu tanda-tanda yang harus kita juga berpikir, kita juga harus sama-sama meyakini kita bisa ini semua kita lakukan dengan ajaran budi. Tapi kalau kitanya masih urakan, kitanya masa bodoh tanpa ajaran akhlakul karimah, tanpa ajaran budi, nggak bakal ketemu. Ya. Tapi dengan hati yang tulus, kita memiliki ajaran budi pekerti yang baik, segala macam itu pasti ketemu. Ya, ya, ya. Gitulah. Jadi arahnya memang kita ke arah horizontal dulu nih ya. Betul. Kita, nih ya. Kita ke arah sesama manusia, Betul. kita ke arah alam dulu Betul. gitu. Maka kita akan ketemu yang Betul. Tuhan ini, yang vertikal ini, yang vertikalnya. gitu. Ya. Kalau kita vertikalnya aja yang kita cari, sedangkan kita sama tetangga masih musuh-musuhan segala macam, ya itu tetap nggak bisa. Percuma aja. Percuma. Betul, betul. Karena lebih sulit itu adalah dengan lingkungan sekitarnya, itu lebih sangat sulit. Ya, 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 itu kalau menurut saya sih justru kan kalau hubungan yang vertikal dengan Tuhan ini kan sebenarnya kan kita pribadi ya, Betul. gitu kan, urusan kita pribadi dengan Tuhan. Betul. Sebenarnya, gitu kan. Yang mungkin sebenarnya orang lain nggak perlu tahu, Betul. jangan-jangan gitu kan. Yang perlu diketahui orang lain adalah hubungan kita dengan sesama, Betul sekali. dengan alam, Benar. gitu kan. Nah, justru di situ juga malah justru seperti tadi kata Ki Ade kan, Ya. dari situ malah kita bisa ngelihat, gitu kan. Kalau hubungan kita dengan manusia, sesama manusia dengan alam udah baik, gitu. Hubungan kita dengan Tuhan udah pasti Udah baik, pasti baik. sudah jelas, Sudah Gitu. jelas. Bahkan di dalam cerita-cerita abad-abad sekitar abad ke-13, abad 14, abad 15, bahkan sampai abad 16, kita tuh sering mendengar cerita kalau banyak ulama-ulama datang dari Arab itu menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara itu salah. Yang benar, ulama-ulama dari dunia, kiai-kiai, syekh apapun itu justru belajar ke sini. Belajar datang ke sini. Apa yang dipelajari sama mereka? Gurunya dari guru ilmu, yaitu budi. Ya, betul, betul. Karena kita pinter, taruhlah kita pinter dalam materi fisika, kimia, tapi kalau kita tidak berbudi, nol, nggak ada Setuju. nilainya. Setuju. Itulah yang sangat sulit mereka cari ajaran itu. Ya. Nyarinya kemana? Nusantara ini, betul, betul. Gitu. Ya, ya, ya. Tepat sekali itu berarti. Ya. Betul. Memang arahnya kan ke situ juga. Betul. Kita juga memang mencoba untuk membangkitkan kembali nih. Ya. Gitu loh. Masalahnya, sayangnya sekarang ini bangsa ini lupa. Ya. Gitu kan, atau justru malah meninggalkan. Meninggalkan. Karena dianggap sudah obsolete, Ya. sudah kuno katanya. Gitu loh. Jadi kita cari yang baru. Ya. Gitu kan, padahal dulu seperti tadi kata Ki Ade gitu, orang-orang datang ke sini gitu Iya, justru untuk belajar datang ke Even sini. sebelum itu pun menurut saya ya kayak yang Buddha maupun Hindu juga seperti itu kayaknya Sama, gitu loh. sama. Itu juga mereka cari sari-sarinya itu di sini gitu loh cari sebenarnya. cari. Benar. Bahkan kalau menurut saya lagi kayak cerita Rahwana yang saya pakai ini, Iya. cerita tentang babat Mahabharata itu adalah sebuah cerita dari bangsa Nusantara yang diadopsi oleh bangsa India. Jadi seorang sastrawan itu orang India, dia menceritakan kisah di Nusantara, dicatat sastrawannya orang India, dibawa ke sana sehingga di sana diadopsi cerita tersebut. Makanya kalau di India itu kalau kita ketemu sopir bajai di India atau tukang makanan di kaki lima, kita tanya, "Mas, tahu nggak cerita Mahabharata?" Mereka nggak akan tahu. Mereka nggak paham. Tapi kalau kita misalnya ke daerah Jember atau ke daerah Solo atau Jogja, ketemu tukang beca atau bakul apa, Pasti tahu mereka. tahu nggak Mahabharata? Oh, tahu ceritanya. Oh, begini. Ya. Karena itu memang sudah mendarah daging dan juga pernah dialami oleh bangsa Nusantara cerita seperti itu. Itu memang tahunnya juga sangat tua, itu sebelum Masehi. Jadi cerita itu akhirnya bisa teralihkan menjadi sebuah cerita dari urban legend dari bangsa India yang sebetulnya adalah milik bangsa Nusantara. Ya. Berarti ya sedemikian Iya. hebatnya ya sebenarnya. Betul, karena dari cerita itu
kalau kita tarik benang merahnya itu adalah sebetulnya ajaran budi. Betul. Dari Betul. pertumpahan darah, peperangan antara saudara, begitu kita tarik benang merahnya, hal baik yang kita lihat di situ itu pasti ada satu ajaran yang sangat luar biasa. Ya, betul, betul. Mau nanya? Oh, lalu Silakan. mengenai masanya itu Ki Adek apa semua sama ya? Katanya ada yang bilang ya sekarang ini waktunya. Ya, kalau dibilang sekarang waktunya itu betul kok. Jadi begini, dalam cerita babat dari apa namanya kitab Nubuatan Nusantara adalah mercusuar dunia. Sekarang sudah waktunya maghrib, sudah mau menjelang malam, sebentar lagi pagi. Di waktu pagi itulah bangsa Nusantara ini harus bangkit. Jadi dari maghrib ke pagi itu kan waktunya pendek. Ya. Setuju. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri. Jadi masyarakat khususnya adik-adik yang cuek terhadap negara yang sangat maju, kita gampang menerimanya kalau fisik dan hati kita udah kuat gitu. Karena ini udah waktunya, bener kok. Ada waktunya. Ya memang udah mestinya nih. Betul. Kalau kita menurut cerita dari contoh lah, kita ambil dari Wangsit Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi pernah berwangsit seperti ini. Nanti bangsa ini akan dipimpin oleh manusia yang keturunan dari Pulau Dewata, Bung Karno. Ya. Terbukti. Setelah itu Prabu Siliwangi bilang, nanti pemimpin berikutnya itu akan membikin air mancur di tengah jalan. Soeharto bikin. Jadi zaman Soeharto itu yang dibilang, digambarkan ada air mancur di tengah jalan yang ada burung elang, ada pohon beringin. Ya kan zaman Soeharto itu kalau kita masuk kabupaten itu yang namanya alun-alun tuh pasti ada pohon beringin. Iya, Kalau benar. zaman dulu. Benar. Oke. Daerah Tamrin dibangun air mancur, pertama kali. Itu Prabu Siliwangi sudah melihat ke depan seperti itu. Bahkan Prabu Siliwangi juga pernah berbicara kalau bangsa ini akan dipimpin oleh orang buta, dan itu kejadian. Gus Dur. Betul. Oh. Sampai terakhir, kalau kamu mau ketemu Ratu Adil, carilah gembala. Oke. Gitu. Bocah Angon atau gembala inilah yang bisa menunjukkan siapa Ratu Adil berikutnya. Karena di saat perpecahan dari Pajajaran, Prabu Siliwangi itu memerintahkan kepada rakyatnya, kalau kamu ingin pergi dari Pajajaran, kamu ingin menjadi seorang yang hartawan, kamu pergilah ke utara. Tapi kalau kamu ingin tetap bersama saya, kata Prabu Siliwangi, kamu pergilah ke selatan. Kalau kamu ingin mempunyai pimpinan baru, kamu pergi ke timur. Maksudnya timur itu karena Galuh itu masih di timurnya Pajajaran. Itu Galuh. Kalau utara itu zamannya Kesultanan Cirebon, pas runtuhnya Pajajaran. Kalau kamu tetap ikut saya, tetaplah di selatan, kayak sekarang Sukabumi, Sukabumi, Cianjur, nah bahkan sampai Garut. Itu mereka adalah orang yang sangat setia oleh Prabu Siliwangi saat itu. Kalau kamu netral, tidak memihak pada siapapun, kamu pergilah ke barat. Itu yang sekarang jadi daerah Pandeglang, orang-orang Banten, daerah, iya, terus sama daerah Baduy. Itu. Jadi saat itu Prabu Siliwangi udah berpesan seperti itu. Nah, tinggal kita buktikan omongan yang terakhir mengenai Ratu Adil atau Satrio Piningit yang akan ditemukan oleh seorang gembala. Itu genapannya. Ya, itu genapinnya ya. Betul. Oke. Disitulah bangsa Nusantara akan makmur, tapi tidak begitu juga. Makmur itu tidak serta-merta makmur begitu saja. Ajaran budilah pondasi kita untuk menjadi memakmurkan bangsa Nusantara. Ya, Gitu. setuju itu. Ya. Setuju. Memang mulainya memang dari situ gitu Ya. kan. Jadi memang kita harus kembali ke situ dulu nih. Oh iya, Dan Ininya, harus ada fondasinya. prosesnya juga ya. Ya, fondasinya di situ. mesti jejak dulu di Fondasi. situ. Kalau udah jejak, pondasinya udah kuat,
mau angin sebesar apapun nggak akan rubuh. Ya, benar. Ya, arahnya di situ memang gitu. Kayaknya memang harus ke sana ini. Iya. Ininya gitu kan. Arah perkembangan kita semua ya. Iya, betul. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ini udah lengkap ya. Iya. Udah langsung lengkap nih kalau sama pakarnya ya. Kita juga bingung. Semua Jadinya udah enak dijawab. jadinya. Memang apa ya namanya ya, kalau kita ngundang pakar ini kan enak langsung ya gitu kan. Tapi memang itu yang kita pengen sampaikan juga sebenarnya gitu kan. Artinya ditambah udah dijelaskan Ya. oleh Ki Ade gitu kan. Ya memang ajaran budi ini yang kita harus bangkitkan dulu sekarang ini. Betul. Gitu loh. Gimana ini bangsa Nusantara ini? Iya. Kalau mau bangkit, kalau mau arah mercusuar dunia itu ya kalau kita nggak punya jati diri, Betul. kita kebingungan cari-cari yang Ibaratkan lain. gini, kita mau mendapatkan hadiah mobil, sedangkan kita nggak bisa nyetir. Nah. Atau kita mau mendapatkan mobil, tapi kita nggak punya garasi. Ya, Itu nggak memadai. betul. Itulah pondasi dari Ya. sebuah Wadahnya harus ada dulu harus nih. ada. Itu Begitu jelas. kita udah punya pegangan, kita udah punya pondasi yang sangat kuat, kita memiliki ajaran budi yang sangat baik, apapun yang besar-besar kita dapat terima. Betul. Karena pondasinya udah kuat. Ya. Tapi memang dari dulu juga kan memang bangsa kita terkenal ramah. Betul. Gitu kan, kita mau terima juga. Iya. Gitu kan, kita Iya. berwawasan luas, kita mau terima yang Iya. datang juga gitu kan. Betul. Ajaran baru yang datang kita mau Iya. terima, mau ini gitu kan. Sehingga terjadi asimilasi dulu. Iya, gitu. benar. Nah, itu tapi kan yang keluar tetap ajaran budinya tetap ada. Ada. Gitu. Seperti kalau kata si siapa namanya Sabdo Palom, Sabdo Palom. kan dia bilang gitu loh. Yang penting ada nih gitu loh. Iya. Orang Jawa tetap jadi Jawa gitu Betul. loh. Istilahnya kan seperti itu Iya. gitu kan. Jadi Dan- ya Jadi memang walaupun ajaran budi itu tetap ada, tapi yang kita lihat sekarang adalah sudah semakin luntur. Ya. Jadi setuju. channel ini dibuat adalah untuk mengingatkan kembali, membangkitkan kembali. Betul. Apa yang pernah hilang dari jati diri bangsa Nusantara. Setuju Gitu aja. sekali. Ya. Setuju sekali. Ya. Gimana, Bro? Ada lagi? Ini Cukupnya semua udah dijawab. Semua sudah terjelaskan ya. Oke kalau gitu, kita tutup kalau gitu. Terima kasih Kak Ya, atas sama-sama. penjelasannya, Sama-sama. atas kehadirannya. Ya. Gitu. Jadi terima kasih pemirsa. Kita ketemu lagi di konten berikutnya Ya. dengan narasumber yang berbeda lagi, Ya. gitu kan. Terima kasih semuanya. Rahayu Sagung Dumadi.